sepihak ya. Mudah-mudahan Mas Adib bisa, Pak Ketum bisa diundang di Rosi. Itu banyak harapan netizen, banyak loh ini Pak Adib ya. Jadi bukan hanya, saya hanya mengutip saja supaya bisa menjelaskan bagaimana tentang ya boleh dibilang kegemasan para netizen yang lain. Kok seperti itu dijelaskannya? Apa yang menjadi satu titik pangkal daripada kejelasan Pak Menkes ini? Kita tahu pada hal yang sore kita akan bicarakan tentu berbicara ini apa perlu ini transformasi kesehatan ini tidak bisa berjalan tanpa adanya RUU Kesehatan Omnibus Law. Ya, padahal hal-hal ini kan sebetulnya udah kita lakukan. Di dalam 6 pilar itu ya kita sama-sama tahu supaya teman-teman di seluruh Indonesia apa sih yang dimaksud dengan 6 pilar itu. Transformasi tentunya di layanan primer, di layanan rujukan, ya, sistem ketahanan kesehatan, terus sistem pembiayaan kesehatan. Di pasal-pasalnya sudah tahulah kita ada penghilangan anggaran ya. Terus di sumber daya manusia kesehatan ini yang sedang dikebut, hanya menteri ini yang mampu untuk bisa mengebut produksi. Mungkin saya selalu salah keceplosan menyebut produksi karena ini istilahnya dari media massa ya, sebetulnya adalah mendidik para dokter dan dokter spesialis ya. Di dokter di S1 itu dibuka moratorium sehingga sekarang itu hampir 100 lebih ya. Nanti mungkin Dokter Mahmud bisa membantu saya juga menjelaskan ini semua, dan tentu di sini transformasi teknologi kesehatan. Ya, tentu ini semuanya ada tantangan dan hambatannya ya. Memang harapannya banyak ya di dalam memperluas akses dan segala macam. Itu selama ini juga tidak banyak orang yang mampu melakukan ya, menteri-menteri yang bukan dokter baru kali ini ya, tetapi itu beliau katakan juga bahwa saya dipilih untuk melakukan ini semua. Mas Adib, ini satu pertanyaan dahulu nih. Beliau itu sangat ditanya oleh Mbak Rosi, kok hubungan mesranya kenapa sekarang ini kok tampak tidak mesra ini? Kok kayaknya malah membenci ini? Tapi beliau jawab, Pak Menkes, tanya saja sama Mas Adib, saya satu-satunya Menkes yang mengajak ID ke Jenewa ya waktu itu. Takut salah saya. Nah, itu hanya beliau ya. Ini bagaimana nih nanti penjelasan daripada Mas Adib? Mungkin itu dulu, silakan Mas Adib. Ya, makasih Kang Hadi. Ini kalau ada acara Rosi, ini ada acara Kang Hadi Konsens ini saya kira bisa mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan sebenarnya. Bukan hanya kepada kalangan para mahasiswa Jawa, tapi juga di kalangan masyarakat itu. Ya. Terima kasih Kang Hadi, para guru besar, para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melangkah kepada judul yang disampaikan Kang Hadi untuk hari ini, saya ingin mencoba mengelaborasi dalam konteks gini. Pada saat kita berbeda pendapat, saya diajarkan oleh guru-guru saya gini, berbeda pendapat boleh. Kita berhubungan dengan orang lain, bersilaturahmi boleh. Tapi ada 2 hal yang harus dijaga, integritas dan dignity. Integrity dan dignity. Jadi integritas dan kehormatan adalah sebuah hal yang menurut kita harus menjadi acuan. Gitu. Artinya pada saat kemudian kita bicara apakah saya mempunyai komunikasi yang baik, jujur pada saat beliau baru diangkat pertama jadi menteri, saya yang dihubungi pertama kali untuk kemudian memberikan input kepada beliau gitu. Pada saat itu terkait dengan PMK 24 dan masalah di konsil itu. Dan ini yang kemudian menjadi satu dasar yang menurut kami ya
Kami pada saat itu berharap memang komunikasi ini bisa mengarah dalam sebuah perbaikan hubungan ya pasca dari Menteri Kesehatan yang sebelumnya. Tapi pada saat kemudian bicara terkait dengan ada sebuah kebijakan yang kemudian tidak sesuai atau bahkan kemudian tidak memberikan dalam tanda petik respon terkait dengan masukan-masukan dari kelompok profesi, maka kita harus bisa memilih. Kita mau menjaga integritas, kita mau menjaga dignity, kita mau menjaga bahwa di dalam satu kelompok profesi, saya selalu sampaikan begini, rekan sejawat setia sampai akhir hayat. Itu. Jadi rekan sejawat harus setia sampai akhir hayat. Nah, kalau kemudian sekarang kita mohon maaf kita hanya sekedar diajak makan malam terus kemudian langsung apa namanya, ya saya nggak bicara kelompok-kelompok yang ini ya, tapi ada kan grup-grup ada namanya istilahnya Kang Hadi itu teman Menkes dan sebagainya ya. Ini kan sebuah hal yang menurut kita sangat menyedihkan sebenarnya ini. Saya kira para senior-senior dan juga terutama para senior di ID ya. Ini sebuah hal yang menurut kami menyedihkan. Sebuah perbedaan pendapat kita sudah sering. Dengan Bu Nila kemarin pun kita sudah sering berbeda pendapat. Tapi kita tidak pernah masuk dalam sebuah kondisi di mana akhirnya memberikan sebuah kondisi benturan di internal profesi. Bahkan, bukan hanya benturan saja, bahkan kemudian akhirnya memberikan sebuah kondisi yang memicu perpecahan. Ini yang selalu sampaikan. Inilah kondisi yang sekarang kita hadapi, bahwa ada upaya divide et impera. Divide-nya sudah ada, tinggal kita tunggu saja. Kita mau di imperialisme enggak? Kita mau dijajah enggak? Sehingga komitmen yang sekarang harus kita bangun, dan saya terima kasih kalau ada teman-teman dari ID cabang, di wilayah, perhimpunan yang tetap menjaga integritasnya di dalam satu profesi, yaitu bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia, ini harus kita apresiasi gitu. Ini kan tinggal bagaimana kita memilih gitu. Ya, karena kalau kita hanya mohon maaf berteman dikarenakan kepentingan, tapi bukan karena kesejawatan yang seperti apa yang diajarkan di dalam etik, itu sifatnya temporer. Sifatnya sementara, Kang Hadi. Ya. Jadi kalau kita berteman, saya berteman dengan Kang Hadi bukan dari sekarang aja, bukan karena Kang Hadi pengurus PBID ya. Sebelum pengurus PBID saya sudah mengenal Kang Hadi dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menjaga gitu. Amin. Karena rekan sejawat itu setia sampai akhir hayat. Saya cuma membayangkan kalau kemudian ini proses-proses yang terjadi dalam RUU, ya kita berharap ini kemudian stop. Tapi kemudian sudah memberikan sebuah nuansa perpecahan di internal. Waduh, ini nanti berbahaya gitu loh. Ya. Kita berusaha untuk bagaimana menjaga ini. Nah, itu sekedar prolog ya, kan Kang Hadi udah mau mancing dengan pertanyaan itu, ya saya harus jawab itu dulu. Baik, Pak Adib ya, ini ada juga pertanyaan. Sejarahnya itu sampai merasa bahwa Dr. Adib sebagai ketum tentu tidak hanya pribadi ya, tetapi ini kan Dr. Adib membawa hampir sekian ratus ribu dokter ya, karena cabang aja hampir saya lupa 600-an cabang, wilayah ya 35 ya sekarang sudah. Ini kenapa sampai yang tadi memang tidak diberitahu sebelumnya bahwa akan ada rancangan undang-undang Omnibus Law. Mungkin ini pemirsa Kang Hadi Conscience dan seluruh Indonesia ini ingin tahu kenapa Pak Adib, tentu keputusan ini kan tidak sendiri ya, saya yakin itu. Nah, tetapi seorang pemimpin tentu integritasnya sangat diuji di sini ya. Kenapa sampai memutuskan hal-hal seperti kan bukan enak sekali ini kalau sejalan dengan tentu ya, mohon maaf saya tidak melihat isinya dahulu, tetapi orang-orang kan mengatakan kan enak sejalan dengan Menteri Kesehatan. Silakan Pak Adib. Ini ya, jadi yang tanya ya. Ini benar-benar ini Kang Hadi udah jadi Rossi sekarang. Ya. Ya, jadi memang apa yang tadi sampaikan Kang Hadi, ini situasi yang pembelajaran, terus terang ini pembelajaran. Artinya selama saya menjadi pengurus ID ya, sejak dari tahun 2003 lah, zamannya Prof Muluk sampai sekarang, ini sebuah kondisi yang memang menurut saya memang yang cukup krusial ya, momentum yang cukup krusial gitu.
Sehingga tantangannya memang bukan hanya tantangan secara pribadi saja, tapi ini tantangan secara kelompok juga. Dan ya alhamdulillah kita sampai sejauh ini kita masih bisa kompak, masih bisa solid, karena ini akan menjadi modalitas bagi kita sebenarnya untuk bicara terkait dengan memperjuangkan kepentingan daripada profesi, kepentingan daripada kesehatan rakyat. Nah, pada saat itu muncul sebuah regulasi yang baru, apapun itu sebenarnya, kita selalu dalam posisi pada saat di awal, di kepengurusan, saya dari awal saya sampaikan, kami seluruh dokter siap, kami Ikatan Dokter Indonesia siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kalau kita bicara mitra, Kang Adi, dan ini sudah sejalan juga ya dengan apa yang juga disampaikan oleh Presiden Jokowi, maka ada konsep dua, kolaborasi dan kesetaraan. Kita mitra, kita bukan bawahan, karena orang ini nggak dibayar kok oleh Kementerian Kesehatan gitu loh. Kita nggak ada dana juga dari pemerintah. Kita pengelolaan organisasi pun pengelolaan organisasi yang mandiri. Kalaupun ada salah atau celah-celahnya ya tinggal kita perbaiki secara internal, dan itu adalah sebuah hal yang lumrah di dalam pengelolaan organisasi. Tapi pada saat kemudian kita bicara di dalam konsep tadi kesetaraan, bukan karena kemudian muncul sebuah undang-undang yang akan potensi menghilangkan atau mendegradasi dari peran dari Ikatan Dokter Indonesia, bukan hanya itu sebenarnya. Karena memang undang-undang ini kan kalau kita lihat dahnya tadi kan berawal ya, saya kira 1-2 tahun yang lalu sudah pernah ada wacana-wacana ya pada saat kita mengajukan RUU Pendidikan Kedokteran. Saya kira Kang Adi juga tahu ada usulan dari satu kelompok yang berkaitan ingin membuat rancangan undang-undang praktek kedokteran. Konsepnya sinyalnya agak kurang, Pak Ketum. ada omnibus law. Nah ini yang saya kira kemudian beberapa isinya saya kira sudah sering kita bahas ya. Ada beberapa masalah krusial yang bukan hanya masalah organisasi profesi saja, tapi masalah rakyat, masalah kepentingan rakyat. Ini Prof. Diana selalu sampaikan hal itu, dan inilah itu kenyataannya gitu. Ya baik, Pak Ketum, ini ada yang menulis ya setelah mendengar acara tersebut. Ya, ada beberapa nanti saya ingin minta jawaban dari Pak Adib, ya, Dr. Adib, bahwa Menkes itu ingin membangun sebanyak mungkin sebuah cath lab yang dia dalam pengertian beliau, bahwa penyakit jantung itu terbanyak karena memang memerlukan pasang ring ya, cincin. Apa benar seperti itu? Bahwa kalau menurut para ahli tentu ya, kita di ID itu kumpulan para expert ya, bahwa masih banyak nih penderita jantung itu kan yang memerlukan cincin atau ring itu kurang dari 10%. Nah, ini ada juga yang menyampaikan alatnya sudah ada, apa yang sudah ada, tapi juga mungkin ini titipan ya, yang bayar juga kurang di approval ya. Tapi saya tidak bisa menunjukkan datanya. Tapi nanti di sesi lain itu ada. Ya, mungkin yang sejauh Dr. Adib ketahui itu bagaimana? Monggo silakan Dr. Adib. Ya, jadi kalau kemudian kita gini, kebetulan saya bukan spesialis jantung, tapi saya orang emergensi gitu loh. Pada saat kita bicara bahwa angka kematian di Indonesia paling besar adalah kematian karena kardiovaskuler, ya kan? Problem di permasalahan kardiovaskuler itu tidak bisa kita hanya lihat bahwa problem di hilirnya saja, karena nggak ada alat canggih, karena nggak ada cath lab, karena nggak ada dokter spesialis jantung. Nah, tidak bisa seperti itu gitu loh. Kita harus melihat ada problem di hilirnya. Apakah kemudian orang dengan sakit jantung itu langsung harus pasang ring? Tidak juga kan. Pada saat kemudian bagaimana deteksi dini, bagaimana upaya preventif terkait dengan masalah penyakit jantung, bagaimana kesadaran masyarakat di dalam memahami kegawat daruratan emergensi kardiovaskuler. Tahu nggak mereka kalau kemudian ada masalah orang dengan serangan jantung mau diapain? Ya, pernah ada kasus salah satu artis
kemudian cardiac arrest di Soekarno-Hatta, banyak alat itu, AED itu banyak di Soekarno-Hatta, nggak ada yang bisa pakai. Problemnya apa itu? Bukan problem cincin itu, bukan problem cath lab, tetapi penanganan pertama. Siapa yang bisa melakukan penanganan pertama? Orang yang terdekat. Siapa? Kelompok masyarakat. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat gitu loh. Jadi pada saat kita melihat sebuah permasalahan bisnis, bukan kemudian kita akhirnya penyelesaiannya aja itu dihilir gitu loh. Karena kalau kemudian kita penyelesaian dihilir, saya pernah sampaikan juga ke beliau, Pak, dia sampaikan, nanti kita akan support data cath lab di seluruh kabupaten kota. Saya bilang, Pak, nggak bisa cepat-cepat kayak gitu. Karena apa? Kita butuh SDM. Kita butuh bukan hanya spesialis jantung, tim. Nah, itu urusannya itu kalau spesialis katanya. Nah, kan nggak bisa seperti itu juga kan. Jadi inilah yang harus kemudian diberikan pemahaman kepada masyarakat. Pada saat kemudian sekarang sudah nggak terpola rujukan, jaring rujukan kardiovaskuler di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia Timur, kemudian Indonesia Tengah, Indonesia Barat, atau di mana. Nanti kita regionalisasi. Pengelolaan pertama apa? Apakah dokter umum nggak bisa menangani jantung? Bisa. Dokter umum boleh nggak memberikan streptokinase? Boleh, kalau ada pelatihan khusus. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan gitu loh. Tidak bisa kemudian akhirnya memberikan sebuah kondisi, akhirnya mohon maaf, ini yang selalu saya ingatkan, hati-hati pada saat kita bicara hanya dalam problem hilir yang itu berimplikasi pada pengadaan alat. Hati-hati. Karena kita bicara jangan sampai alat itu akhirnya nggak ada yang pakai, numpuk di rumah sakitnya, temuan. Wah, banyak sekali teman-teman kita yang bisa kena kasus KPK kalau kayak begitu. Nah, ini yang juga harus dipahami juga oleh teman-teman. Jadi penyelesaian masalah kesehatan itu tidak bisa hanya penyelesaiannya itu di cut off dengan di hilirnya saja, tapi harus lihat problem di hulunya. Nah, ini yang saya kira ya mungkin konsep-konsep terkait dengan hal ini mungkin belum tersampaikan ke beliau ya karena mungkin yang bisikinnya kurang pas ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas inilah yang harus dipahami itu loh. Ya, Mas Dokter Adib. Ini saya bertanya juga ini ya, mewakili juga ini. Sifatnya saya juga mewakili karena banyak juga teman-teman yang menanyakan, bahkan masyarakat ya, kenapa sih ID selalu dipersalahkan? Ya tidak banyak dokter spesialis karena rekomendasinya kurang, ya. Terus maksudnya rekomendasi dari para spesialis. Walaupun di guru-guru besar itu juga sebagian memang semua anggota ID. Ya. Nanti mungkin teman-teman yang semua yang hadir di sini, para guru besar pendidik juga bisa membantu menjelaskan ya. Nah, lalu di sini bahwa ini ada PPDS yang bilang ada darah biru, padahal tadi juga saya baca di banyak grup mengatakan bahwa di bagian saya juga banyak tuh yang tidak ada darah biru. Jadi ini juga apakah menjadi satu alasan untuk melakukan satu degradasi organisasi yang kita banggakan selama ini. Dan bagaimana nanti Dr. Adi bisa menjelaskan bila nama ID hilang, tentu kita diserahkan tugas-tugas SPR udah seumur hidup. Kita tugas apa lagi ya? Kan kita meminta ini Pak Ketum, tetapi kita lebih ke arah berpikir cukup nggak ya Kemenkes sampai ke bawah, karena nanti sistem yang bekerja, bukan orang per orang yang bekerja, bagaimana melihat kesalahan-kesalahan dokter. Begitu mesin itu masuk, datanya kurang satu syarat saja degradasi dan dia nggak bisa praktek selamanya. Ini yang banyak teman juga berpikir ke arah situ. Mohon tanggapan Pak Dr. Adi. Ya. Ini pertanyaannya Kang Adi lebih berbobot dibandingkan Najwa ataupun Rosi ini. Ya. Jadi kalau gini, kita mulai dari proses sejarah ya. Kenapa sih ID itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran? Ya.
Ya, terlepas dari ada proses politik lah atau ada proses kedekatan yang selalu disampaikan oleh pihak-pihak sebelah ya di saat itu ya. Terus kemudian atau apapun itu. Tapi yang jelas pada saat kemudian ini dimasukkan di dalam undang-undang praktek kedokteran itu bukan dari keinginan ID atau dokternya, tapi keinginan konstitusi, keinginan negara. Kenapa? Negara ingin dibantu. Dibantu dalam apa? Dibantu di dalam hal namanya pembinaan. Dibantu di dalam hal bagaimana kemudian menjaga kompetensi dengan melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan. Nah, inilah yang harus diberikan pemahaman gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Kenapa di Mahkamah Konstitusi 2 kali 2015, 2017 kita bisa menang? Karena memang apa yang ada diberikan kewenangan negara melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak menyalahi pasal 28 ayat 2 yang mengatakan bahwa dengan adanya ID dan PDGI di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Apa yang dimaksud kepastian hukumnya ini? Karena masyarakat akan mendapatkan simbol bahwa kalau yang dokter yang anggota ID maka akan dijaga yang namanya kompetensi, akan dijaga namanya etik gitu. Karena pendidikan profesi itu bukan pendidikan tukang. Ya, kamu ikut saya, habis itu lulus jadi spesialis, nggak bisa kayak begitu. Tapi kita adalah pendidikan knowledge, kompetensi, psikomotor, dan juga etik. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman seperti itu. Jadi kalau kemudian sekarang ada nuansa yang akan menghilangkan ide dan sebagainya, saya cuma ingin menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat masih percaya dengan ID atau dokter yang dilabel dengan ID ataukah dokter yang dilabel dengan organisasi yang lain. Kalau mamanya nanti akan seperti itu, maka saya akan mengatakan saya tidak akan menjamin dokter yang bukan anggota ID. Saya tidak akan memberi kepastian hukum pada dokter yang bukan anggota ID. Karena proses yang kita lakukan adalah proses yang bukan hanya proses yang sekarang kita sudah melakukan sebuah proses yang lama di dalam proses-proses pembinaan kompetensi, pembinaan etik gitu. Sehingga inilah yang kemudian harus disampaikan ke masyarakat gitu. Ya ini nanti kita akan dihadapkan memang. Dan bukan tidak mungkin ya, kalau mohon maaf kalau kasus seperti advokat, Pradi 1, Pradi 2, Pradi 3, semuanya sepertinya sama. Tapi saya yakin kalau di dokter, ya apakah kemudian kalau ada yang berkeinginan menjadi kompetitornya ID, mereka akan yakin dan bisa memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada masyarakat. Dan saya yakin masyarakat akan tetap memilih bahwa dokter yang ini oleh ID. Nah, itulah yang kemudian harus diberikan pemahaman, karena adanya ID bukan itu. Jadi kalau kemudian sekarang ada dihilangkan, mohon maaf, teman-teman di DPR tidak paham gitu loh. Teman-teman di DPR harusnya tahu bahwa ini ada proses yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya. Di dalam Mahkamah Konstitusi pun tadi yang saya sebutkan tadi, sekaligus yang kedua juga adalah, wah ini berkaitan dengan menyalahi tentang berserikat, berkumpul dan sebagainya. Ada di situ disebutkan juga di dalam satu putusan Mahkamah Konstitusi 2017 yang mengatakan bahwa keberadaan ID dan PDGI tidak menyalahi pasal 28 ayat 3 yang berkaitan dengan berserikat, berkumpul. Jadi agak aneh kalau kemudian sekarang tidak ada permasalahan di dalam konstitusi dan itu dibuktikan dengan putusan konstitusi kemudian oleh DPR dihilangkan. Jadi ini yang saya kira perlu ada, kita harus selalu sampaikan dan masyarakat harus paham. Jadi yang terus terang yang bisa kita harapkan sekarang Kang Hadi, ya. Kalau legislatif nggak bisa diharapkan, eksekutif nggak bisa diharapkan, yang kita bisa harapkan adalah trusted masyarakat kepada ini, kepada dokter Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Ya, Dokter Adib, tentu acara kemarin dari Kompas TV ini tentu kita berterima kasih juga bagaimana Pak Menkes sudah menjelaskan, dan mungkin kalau banyak saya membaca dan melihat di antara beberapa grup agak kebingungan ya, dicecar oleh Mbak Rosi ya. Nah, itulah mungkin Tuhan kalau saya kaitkan ini sudah mulai menunjukkan bagaimana ketika menjawab hal-hal yang menjadi sebuah nanti panutan kita ya, kalau saya anggap pribadi itu menjadi kitab suci bagi hukum ya, karena itu kan
aturan-aturan semua. Ya, Mas Adib, Dr. Adib, ini juga ada tulisan bahwa beliau ini selalu dan bahkan sudah mengeluarkan Permenkes tentang TKWNA. Nah, memohon pandangan dari Ketua Umum PBID dalam hal ini Dr. Adib Humedi, mungkin masyarakat ingin tahu, ya, masyarakat sih memang kita belum tanyakan secara ya kuesioner atau apa, seneng nggak sama dokter asing. Tapi menurut pandangan-pandangan nanti mungkin ditambahkan juga oleh para guru besar, bagaimana tentang keberadaan dokter asing kemudian ini. Silakan Dokter Adib. Ya, makasih. Jadi ini yang jadi memang agak aneh kan Kang Adi. Pada saat kita bicara bahwa ini saya coba sambil saya share slide ya. Ya, saya share slide juga. Sebentar ya, sebentar saya jadikan host. Ya, silakan Dokter Adib. Nah, saya ingin memberikan sebuah gambaran sebenarnya bahwa kalau kemudian kita bicara ada salah satu pilar ya di dalam transformasi kesehatan yang menyebutkan tentang berkaitan dengan SDM kesehatan, dan RU kesehatan ini akan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas. Dan kemudian kita dihadapkan dengan sebuah kondisi bahwa sudah ada Permenkes terkait dengan WNI Luar Negeri 14 tahun 2022. Sudah ada Permenkes nomor 6 tahun 2023 tentang pendaya guna tenaga kerja WNA. Artinya apa? Ini yang harus kita berikan penyadaran itu loh. Kepentingan rancangan undang-undang ini bisa di-cut off oleh yang namanya peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu sendiri gitu. Ya. Terlepas dari bahwa di dalam pendaya guna tenaga kerja WNA ini kami dari dalam proses pembuatannya gitu. Tapi isi-isi yang ada di dalamnya itu yang kemudian ada beberapa hal yang tentunya harus kita kritisi gitu. Proses terkait dengan masalah tenaga kerja WNA yang ini kemudian akhirnya diperkuat di dalam sebuah rancangan undang-undang bahwa warga negara asing yang bisa masuk ke Indonesia cukup dengan portofolio 5 tahun saja. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa 5 tahun itu mereka memang tidak ada permasalahan di dalam etik, disiplin atau hukum? Tentunya harus ada namanya peer group-nya. Kita mau ke luar negeri aja ada letter of good understanding. Mau fellowship ke luar negeri harus ada letter of good understanding. Dari siapa? Dari konsil kedokteran. Dari ID yang kemudian diberikan kepada konsil kedokteran. Nah, inilah yang kemudian memberikan sebuah pemahaman konteks dalam kaitannya dengan Permenkes TKWNA ini. Ini yang pertama, jangan dihadapkan kita dengan rakyat. Jangan dihadapkan dokter Indonesia dengan rakyat bahwa dokter Indonesia takut dengan dokter asing. Tapi kita harus memberikan penyadaran pada rakyat bahwa tidak semua dokter asing itu sesuai dengan kompetensinya. Siapa yang tahu tentang kompetensinya? Siapa yang tahu tentang masalah etiknya? Siapa yang tahu masalah disiplin? Ya, itu adalah peer group-nya. Dulu pernah ada kasus, mungkin Dr. Priyo nanti bisa juga menyampaikan, kasus dokter onkologi kalau tidak salah, yang akhirnya disuspend ya, di Singapura. Pada saat dia mencari pasien-pasien juga di Indonesia. Gitu. Nah ini kan akhirnya kita yang berikan informasi gitu. Sama aja juga dengan sekarang, yakin nggak bahwa dia itu lulusan dari mana? Orang luar negeri yang mau masuk Singapura aja dilihat kok, lulusan mana? Malaysia yang bisa masuk Singapura aja, UTM sama dari Universitas Malaya saja yang bisa masuk. Orang India yang bisa masuk ke Singapura adalah universitas yang dari New Delhi sama Catholic University. Nah kok kita kemudian nggak ada aturan-aturan seperti itu gitu loh. Jadi ini yang harus kita sampaikan, bukan dokter Indonesia yang takut dengan dokter asing, bukan yang takut dengan dokter asing, tapi kami punya kewajiban untuk menjaga pelayanan dari dokter-dokter asing yang itu tidak sesuai dengan kompetensi ataupun ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan disiplin dan etik. Nah inilah yang harus kita suarakan Kang Adi, sehingga mungkin karena kita itu selama ini menjadi penjaga profesi, salah satu cara untuk kemudian memenuhi kepentingan-kepentingan yang itu tadi, maka selesaikan dulu ID-nya. Penjaganya dihilangkan dulu. Nah ini kan konsep yang menurut saya sangat salah pada saat kita bicara sekarang kolaborasi dan kesetaraan, kita bicara kepemimpinan partisipatif, akhirnya menjadi kepemimpinan sentralistik. Ini yang saya kira perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga
konteksnya adalah harus ada regulasi. Harus ada regulasi, semua negara melakukan selective barrier. Masa kita los-losan, nanti lost-dol ya. Jadi ya udah. Siapa yang dirugikan? Bukan kita. Dokter, apa namanya, masyarakat. Rakyat Indonesia yang dirugikan. Nah, suara-suara inilah yang harus kita sampaikan. Bahwa kepentingan sekarang kita, kalau umpamanya ada dokter asing masuk itu. Ya. Dan mohon maaf kalau kemudian kita bicara dokter asing yang akan masuk, apalagi kita membuat los-losan tadi, maka bukan tidak mungkin kualifikasi yang akan datang ke Indonesia ada kualifikasi yang memang dia ada masalah-masalah di negara-negaranya. Dan tentunya kalau kemudian kita bicara yang mempunyai kompetensi yang tinggi atau memang dia yang ahlinya ahli atau spesialis, super spesialis, maka tentunya dia akan memilih. Dan itu sih hanya untuk masyarakat kelompok-kelompok yang mempunyai atau secara ekonomi menengah ke atas. Bagaimana nasib menengah ke bawah? Bagaimana nasib pasien BPJS? Nah, ini yang juga harus kita perhatikan bahwa jurang gap antara miskin dan kaya itu akan semakin tinggi. Ini akan menjawab dari apa yang tulisan dari Dr. Handrawan dan Disul bahwa jangan sakit gitu loh. Jangan sakit karena sakit makan buat miskin gitu. Nah, ini yang saya kira bukan tidak mungkin nanti kita akan masuk ke arah sana dan yang akan dirugikan adalah rakyat. Ya. Baik. Dokter Adib, ini nanti saya memohon deh, saya sudah pilih dari Prof. Jainal, Dr. Priyo, Dr. Beni nanti akan menambahkan. Tapi pertanyaan yang terakhir dari netizen ini kok ada katanya nih, kata beliau ini ada 6.000 anak mati karena tidak ada bedah kardiotorak. Surgeon ya, ahli bedah kardiotorak. Bahwa ini kalau data ini nanti mohon dikoreksi, ada 93.000 orang meninggal itu karena TBC malah. Ya, dan lebih dari 15 kali lipat itu anak-anak yang terserang ya. Ya, kematian karena malaria dan hepatitis juga jauh lebih besar. Kan ini yang harusnya lebih dahulu dibereskan. Mohon tanggapannya Pak Adib. Ya, jadi sama dengan jawaban saya yang pertama, Kang Adi. Jadi kalau kita melihat problematika disease ya, problematika penyakit, kita tentunya harus melihat dalam konsep yang bukan hanya bicara kuratifnya saja. Kenapa sekarang 6.000 anak diketahui diagnosanya permasalahan di jantung bawaan katakanlah? Karena apa? Deteksi dini di bawah bagus. Teman-teman dokter yang ada di bawah di fase primer tahu sehingga mereka bisa melakukan pendeteksian itu sehingga akhirnya kemudian langsung dilakukan rujukan. Nah, pada saat kemudian kita bicara proses deteksi dininya bagus, penemuan kasusnya itu bagus, maka harus diikuti juga dengan proses penanganan kuratifnya. Jadi, kenapa permasalahan sekarang dipermasalahkan di dalam kardiotoraksik surgeon-nya? Yang harus kita lihat juga adalah seorang kardiotoraksik surgeon pasti akan butuh yang namanya teamwork. Pasti akan butuh yang namanya fasilitas kesehatan, sarana prasarana gitu. Terus kalau kemudian sekarang kita tingkatkan jumlah bedah toraknya, ya tentunya nggak bisa hanya sekedar balik ke telapak tangan, besok langsung ada bedah toraknya, nggak bisa seperti itu juga. Gitu. Tapi kita harus melihat, memetakan sekarang 6.000 itu problemnya ada di mana. 6.000 itu apakah terus kemudian memang matinya dalam waktu singkat atau matinya dalam jangka waktu lama karena tidak mendapatkan penanganan. Kita nggak bisa simplifikasi sebuah kasus itu 6.000 mati sehingga butuh kardiotorak surgeon, supply semua provinsi harus ada layanan bedah torak gitu. Ini kan nggak bisa sesimpel itu gitu loh. Karena apa? Semua negara, artinya Obamacare aja di US aja kolaps gitu loh. Nggak bisa kita hanya bicara paradigma sakit gitu loh. Tidak ada negara yang mampu dengan kalau kita bicara paradigmanya sakit gitu loh. Yang harus kita lakukan apa? Paradigma sehat. Sehingga apa yang kemudian dikatakan sekarang 6.000 anak mati. Nah, sekarang kita harus lihat nanti teman-teman dokter spesialis anak yang harus melakukan pemetaan. 6.000 itu karena jantung bawaan atau jantung bawaan plus malnutrisi. Karena problem jantung bawaan pasti ada malnutrisinya. Meninggalnya karena jantung bawaannya atau karena malnutrisinya. Atau karena kurang gizinya. Atau karena penyakit infeksi saluran pernafasan. Karena biasanya diikuti dengan hal itu. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu loh. Kita lakukan deteksi bukan hanya kemudian di cut off bahwa oh ini butuh ini. Jadi mohon maaf. Kita harus melihat secara komprehensif gitu. Kita belajar di kedokteran selalu berasal pada namanya evidence based.
kita bicara data rasional. Jadi ini yang harus kita sampaikan gitu loh. Jangan kemudian membuat sebuah asupan masukan yang kemudian akhirnya disimplifikasi dengan oh berarti butuh alat. Ya, kalau semuanya kemudian butuh alat, sama kayak tadi kasus CAT Lab juga. Gitu. Nah, ini yang saya kira perlu dijadikan pemahaman.